Halo guys, kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal UM UNER. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur adalah A. Mendukung generatio spontane, B. Memperbaiki percobaan Francisco Redi, C. Menggunakan tabung tertutup rapat, D. Menggunakan daging, E. Menumbangkan teori abiogenesis. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan lihat pembahasannya ya. Nah, dalam teori asal-usul mula kehidupan, kita mengenal ada dua teori ya yang sangat kontroversial. Yang pertama ada teori abiogenesis dan yang kedua adalah teori biogenesis. Untuk teori abiogenesis merupakan teori yang meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, hal ini digagas oleh siapa? Digagas oleh Aristoteles ya. Aristoteles yang mengemukakan adanya teori generatio spontane. Generatio spontanae yang memiliki arti bahwasanya makhluk hidup itu terjadi secara spontan dari benda mati. Nah, ini dicontohkan dengan apa? Dicontohkan bahwasanya belatung itu muncul dari daging yang membusuk. Kemudian nanti akan berubah menjadi lalat. Kemudian ada lagi cacing terjadi dari tanah dan ikan terjadi dari air. Nah, itu gagasan mengenai teori abiogenesis. Adapun untuk pendukungnya ada John Needham, dan ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, tapi sayangnya untuk teori ini itu memiliki kecacatan ya, sehingga oleh para kelompok pendukung teori biogenesis ini ditentang ya. Nah, dalam teori biogenesis itu menyatakan bahwasanya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini didukung oleh Francisco Redi, kemudian ada Lazarus Palanjani, dan ada Louis Pasteur. Nah, untuk Francisco Redi itu memiliki eksperimen yang paling terkenal yaitu dengan cara apa? Dengan cara menaruh daging ke dalam dua botol, yang satunya itu ditutup dengan rapat, yang kedua dibiarkan terbuka,
dan yang ketiga botolnya itu ditutupi dengan kain kasa gitu ya. Dan ternyata hasilnya pada botol yang ditutupi dengan rapat itu setelah dibiarkan atau setelah disimpan tidak ada belatung pada daging tersebut. Berbeda dengan kedua botol lainnya, yaitu yang terbuka itu menghasilkan banyak sekali belatung. Namun kalau yang pada ditutupi dengan kain kasa, nah itu sedikit belatung. Nah, Francesco Redi berpendapat bahwasanya munculnya belatung pada daging yang membusuk di dalam toples itu terjadi karena adanya lalat yang hinggap ke dalam daging tersebut atau ke bagian permukaan kasa, sehingga nanti ketika dia bertelur, telurnya jatuh ke dalam daging yang mau busuk sehingga terbentuklah belatung seperti itu. Kemudian yang kedua ada Lazzaro Spallanzani. Nah, jadi tadi untuk yang Francesco Redi percobaannya yaitu dengan apa? Dengan daging yang dimasukkan ke dalam 3 toples ya. Ada yang dibiarkan terbuka, kemudian ditutup kain kasa, dan ditutup dengan penutup rapat. Nah, kemudian yang kedua Lazzaro Spallanzani. Nah, untuk Lazzaro Spallanzani, percobaan yang paling terkenal adalah merebus air kaldu, kemudian dimasukkan ke dalam suatu toples ya. Di sana nantinya untuk rebusan air kaldu akan dibiarkan sampai nanti udah tidak terlalu panas, dan setelah dia udah dingin, barulah air kaldu sini akan dimasukkan ke dalam 2 toples ya. Yang pertama dia ditutup dengan rapat, dan yang kedua ini dibiarkan terbuka. Nah, setelah dia disimpan beberapa hari gitu ya, ternyata untuk air kaldu yang dibiarkan terbuka itu menghasilkan perubahan pada cairannya, di mana di situ baunya menjadi gak enak, kemudian timbul adanya mikroorganisme. Sedangkan yang ditutup dengan rapat, di situ air kaldunya masih jernih dan tidak berbau. Maka Lazzaro Spallanzani berpendapat bahwasanya untuk mikroorganisme itu bukan dari udara ya, melainkan dari debu yang masuk ke dalam toples yang terbuka, sehingga ketika nanti debu itu ada spora atau ada bakteri, maka dia akan berkembang di dalam air kaldu tersebut. Tetapi untuk percobaan ini ditentang oleh teori abiogenesis. Mengapa demikian? Sebab teori abiogenesis untuk penganutnya berpendapat bahwasanya udara diperlukan dalam proses pembentukan mikroorganisme. Nah, dari situ untuk percobaan Lazzaro Spallanzani itu ditumbangkan. Nah, untuk menyempurnakannya itu ada Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur ini yang menyempurnakan daripada eksperimen dari Lazzaro Spallanzani. Nah,
Bagaimana cara dia bisa menyempurnakan? Di sini Louis Pasteur itu menggunakan labu berleher seperti angsa ya, yaitu pipa huruf S seperti pada gambar seperti ini. Nah, berikut adalah gambaran skema dari eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur dalam menyempurnakan percobaan Lazarus Palanjani ya. Di sini mula-mula botol diisi dengan air kaldu. Kemudian ditambah atau dipasangkan dengan pipa huruf S atau pipa angsa. Nah, setelah itu, setelah ditambahkan, di sini dia dipanaskan ya, agar tidak terjadi kontaminasi oleh mikroorganisme. Nah, setelah dipasangkan, barulah untuk labu bersama air kaldu ini dididihkan ya. Air kaldu dididihkan bersama dengan labu leher angsa. Nah, setelah itu barulah didiamkan dan disimpan ya. Nah, ini dia diinkubasi atau disimpan ya. Nah, setelah dia disimpan, ternyata hasilnya sangat menakjubkan ya. Dimana untuk labu yang masih dalam keadaan berdiri, di situ airnya masih jernih. Air kaldu masih jernih. Sedangkan pada bagian leher angsanya, nah ini penuh dengan debu ya. Penuh dengan debu. Tetapi udara masih bisa masuk ke dalam labu tersebut. Nah, jadi udara masih bisa masuk ya, seperti itu. Dan setelah labu ini dimiringkan, setelah dia dimiringkan, kemudian disimpan dalam beberapa saat sampai, setelah dimiringkan sampai pada air kaldunya menyentuh bagian leher yang penuh dengan debu, kemudian disimpan ya. Nah, kemudian kembali disimpan dalam beberapa saat. Di situ air kaldu menjadi keruh dan baunya busuk. Pertanda adanya mikroorganisme yang ada di dalam air kaldu tersebut. Nah, dari sini Louis Pasteur menyimpulkan bahwasanya mikroorganisme itu bukan berasal dari. Nah, dari sini Louis Pasteur menyimpulkan bahwasanya mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu atau benda mati ya, melainkan berasal dari spora-spora mikroorganisme yang terdapat pada debu yang tersangkut di bagian leher angsa yang ini. Nah, ketika air kaldu ini dia dimiringkan, maka spora bersama dengan debu itu akan bisa masuk ke dalam air kaldu sini. Nah, ketika dia udah masuk dalam sini, maka spora tersebut akan menetas atau akan berkembang menjadi mikroba atau bakteri. Nah, dari sinilah
untuk teori abiogenesis itu tumbang ya. Sehingga dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur muncul teori biogenesis. Untuk teori biogenesis yang pertama, omni vivum ex ovo, di mana setiap makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian omni ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, omni vivum ex vivo, yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, itu ya untuk pembahasan tentang Louis Pasteur dalam mematahkan teori abiogenesis. Kita kembali pada soalnya. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur adalah A. Mendukung generasi spontane. Nah, ini bukan ya. Untuk generasi spontane ini adalah teori abiogenesis yang dipelopori oleh Aristoteles. Maka ini bukan ya. Yang B, memperbaiki percobaan Francisco Redi. Nah, kalau untuk percobaan Francisco Redi ini menggunakan apa? Menggunakan daging ya. Menggunakan daging yang dimasukkan ke dalam 3 jenis botol dengan perlakuan yang berbeda-beda ya. 1, ditutup dengan rapat, yang kedua dibiarkan terbuka, yang ketiga ditutup dengan kain kasar. Maka di sini untuk yang kedua juga bukan ya, karena Louis Pasteur itu menggunakan air kaldu bukan dengan daging. Berarti yang B salah. C, menggunakan tabung tertutup rapat. Nah, kalau untuk menggunakan tabung tertutup rapat, ini yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani. Nah, atas dasar itulah, maka percobaan atau eksperimen dari Lazzaro Spallanzani itu dibantah oleh penganut teori abiogenesis. Kenapa? Karena udara itu diperlukan dalam pertumbuhan mikroorganisme. Nah, jadi ini juga kurang benar ya. Yang D, menggunakan daging. Nah, daging ini adalah yang B tadi ya, Francisco Redi. Kemudian yang E, menumbangkan teori abiogenesis. Nah, ini yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara di situ kan teori penganut abiogenesis itu berpendapat bahwasanya udara diperlukan dalam pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani, dia menutup rapat sehingga udara nggak bisa masuk. Nah, itu yang ditumbangkan. Nah, oleh si Louis Pasteur, dia menggunakan suatu labu berlayar angsa sehingga udara bisa masuk, tapi debu akan tersaring atau tersangkut pada leher angsa. Maka untuk jawaban kali ini adalah yang Eko. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangate. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen apabila ada pendapat yang lain ya.